Saya menjadi memahami, oh subhanallah, bahwa Isra dan Mi'raj itu dalam versinya yang lain mungkin saja terjadi pada diri kita yang sifatnya adalah kuantum, perjalanan yang sifatnya kuantum. Saudara-saudara yang meniti karir kuliah kayak begini nih, yang normal gitu, tanpa adanya Allah Subhanahu wa taala, enggak sholat malam, enggak sholat duha, mungkin sukses. Dan saudara yang bodoh mungkin tidak sukses. Dan yang sukses itu perjalanannya ada. 4 tahun dia kuliah, betul? Terus kemudian nganggur dulu nih, setahun 2 tahun. Habis itu kemudian kerja, jadi pegawai honorer. Pegawai honorer kira-kira 5 tahun. Setelah 5 tahun berarti 4 tambah 2 6 tambah 5 11. Baru tahun ke-12 diangkat menjadi pegawai tetap. Baru 1 tahun jadi pegawai tetap, perusahaannya bangkrut. Mulai lagi dari nol. Di tahun ke-13 Ibu Rektor, mulai lagi dari nol. Jalan lagi. Biasanya orang stabil biasanya itu di usia 45. 45, 46, 47, 48, masuk 50 makin stabil. Dengan catatan, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau dia tidak kemudian ada quantum back juga. Jadi ada quantum forward, ada quantum back, di mana dia mundurnya juga quantum. Saudara pernah menyaksikan orang yang mundurnya quantum? Ada yang slow down, melayang dulu, baru tahun ke-5 bangkrut beneran. Tapi ada orang yang baru mulai ngegas, langsung bangkrut, bang. Ya, misalkan dia baru dapat modal dari perbankan, malamnya dia berzina. Nah ini quantum back. Kuantum ke belakang menarik sehingga dia bisa minus. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kita tidak bicara quantum back, serem. Kita bicara quantum forward. Kita bicara ke depan. Saya ingin mengatakan kepada saudara sudah ada di track yang benar. Saudara megang satu hal yang disebutnya ulul ilm, ulul absar. Tinggal saudara menghadiahkan kehidupan saudara dengan satu pakaian lagi, yakni iman. Kalau ini udah ketemu, saya nggak membayangkan saudara-saudara semua nyalip. Insya Allah nanti akan ada rektor termuda di UI Yogyakarta ini yang ditolak karena belum cukup pengalaman. Someday somehow mungkin karena kecepatan dia, Masya Allah. Saudara tahu sholat malam? Saudara tahu sholat malam? Ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukish syamsi ila ghasaqil laili
wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Coba tanya para dosen yang tidak mencintai sholat malam. Tanya, pertanyaan sederhana, udah punya rumah belum? Biasanya untuk bisa punya rumah, dia perlu perjalanan menjadi dosen sekian belas tahun. Itu pun baru mencukupi DP. DP-nya perlu dicicil 20 kali installment lagi. Ada kan DP perumahan yang perlu 20 kali pembayaran. Jadi enggak cash, bayar 20 kali nih. Dang, baru tak bulan ke-20 dibangun. Itu pun tidak bisa serah terima kunci karena masih harus melewati perjalanan angsuran yang mungkin ditetapkan oleh si developer 12 bulan lagi ke depan. Tanya sama mereka yang berdagang. Pertanyaan yang sederhana, udah punya mobil belum? Kebanyakan kalau dia starting from zero, dia baru memiliki mobil di tahun ke-8, 9, 10. Saudara, Al-Quran mengajarkan ilmu kuantum. Banyak sisinya. Kita ambil satu dari sholat malam misalkan. Saudara sholat malam sekali itu sudah mempercepat langkah saudara. Mungkin yang hitungannya harusnya 1 tahun di-achieve dalam tempo mungkin hanya 10 hari. Yang mestinya baru dicapai dalam tahun ke-10 tapi bisa dicapai hanya dalam tahun ke-2. Tapi sayang Al-Quran sudah banyak di luar sana yang meninggalkan. Maka saya teramat bangga bila kemudian Pak Rektor mengatakan bahwa dibuka kesempatan beasiswa kepada penghafal Al-Quran sampai S3 di UII. Tadi ini bukan obrolan baru nih, udah obrolan dari pas 2 bulan yang lalu ketika ketemu dengan beliau. Bangga ketika orang lain meninggalkan Al-Quran, lari tunggang langgang, nggak mau. Tapi ini 22.000 mahasiswanya kemudian diperkenalkan lagi dengan gagasan UII mengaji. Subhanallah. Ini ilmu kuantum. Saya memulai perjalanan mengenal Al-Quran. Telat. 98 saya baru berkenalan ulang dengan Al-Quran. Berkenalan ulang 98. Saya menyanyiakan ketika saya kuliah. Saya selama kuliah plus yang namanya ngaji Al-Quran boleh dibilang no. Wallahu a'lam bishawab. Ketika kemudian saya meninggalkan Al-Quran, kehidupan saya bukan naik, tapi mundur, minus. 98 saya sadar utang udah segunung. Tapi Masya Allah, ketika saya berkenalan lagi dengan Al-Quran, di dalam penjara kecil, di dalam kamar kecil, kamar tahanan, karena tidak ada kegiatan, saya ambil Al-Quran. Saya hafalin Al-Quran. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Saya mulai tuh masukin Quran tanpa sadar ke dalam diri saya. Dang, subhanallah. Utang 1,4 miliar tahun 2006 selesai. 98 ke 2006 kira-kira perjalanan berapa tahun? Perjalanan 8 tahun. 1,4 miliar dibagi 8 tahun. Saat itu loh ya. 1,4 miliar dibagi 8 tahun. Lalu saya bandingkan ketika saya mengejar dunia tanpa Quran. Nothing. Nggak ada apa-apanya. Tahun 2008 saya megang duit cash 2 miliar rupiah. Luar biasa sih. Sampai saya bercanda sama istri saya. Ini duit yang dipakai dulu, kita aurin di atas kasur, kita tidur. Gua mau bilang sama dunia, duit 2 miliar udah gua tidurin. Alhamdulillah nggak kesampai-sampean. Karena duitnya digital, adanya di bank. Saya melihat, saya bilang, wow, luar biasa nih Quran. Ketika saya ngopenin Quran, pekerjaan saya ngaji, pekerjaan saya kemudian mendorong orang mengaji. Pekerjaan saya adalah mencari ke dalam Quran, lalu mengeluarkan apa yang saya cari, yang saya dapatkan, lalu mengajak orang tadabbur Quran, menyiapkan terus